Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua tersangka pencuri mobil di masjid ditangkap polisi. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 rusak akibat tersangkut bak truk. Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan semakin marak berkeliaran di Banjarmasin. Dua tersangka pencuri mobil ditangkap polisi. Modus tersangka mencuri mobil memanfaatkan kelengahan korban yang sedang salat di masjid. Inilah HI 48 tahun dan IG 25 tahun, tersangka pencuri mobil yang beraksi di salah satu masjid kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara pada Jumat 11 Juni lalu. Modus kedua tersangka mencuri mobil yakni dengan memanfaatkan kelengahan korban yang sedang melaksanakan salat. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, aksi kedua tersangka terekam kamera pengawas. Pihaknya berhasil menangkap kedua tersangka pada 13 Juni lalu saat hendak menjual mobil hasil curian tersebut di salah satu warung makan kawasan Gatot Subroto. Akhirnya dapatkan keterangan yang dikembangkan dan dalam waktu hampir 1 kali 24 jam mobil tersebut sudah bisa kita amankan kembali di Polsek Banjarmasin Utara dengan dua pelaku, Adi dengan Irwan yang saat ini ada di samping kita. Alasan pelaku mencuri mobil apa? Alasannya seperti biasa kan ada sebuah kesempatan yang menarik karena dia ternyata memonitor di depan masjid dengan kelengahan yang ada pada korban ini pada saat sholat, kemudian dia sempat mengintip kemudian ganti baju, mengambil dengan mengendap-endap di CCTV terlihat, kemudian mengecek mobilnya dan saat itu yang satu temannya adalah mengamankan teman yang sedang melaksanakan aksinya ini. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola rusak akibat tersangkut bak truk pada Senin malam lalu. Beginilah kondisi portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 yang tersangkut bak truk. Portal berbahan besi tersebut satu tiangnya terlepas dan bagian tengahnya melengkung. Portal ini hampir tumbang akibat tersangkut bak truk bernomor polisi DW8969AE yang dikemudikan oleh sopir bernama Darus. Darus mengatakan ia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah hendak ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk berangkat ke Sulawesi. Ia mengaku tidak tahu ada portal di jembatan tersebut karena sebelumnya tidak pernah melintas di kawasan ini. Tadi dari mana mau ke mana? Dari Palangka. Dari Palangka mau ke Sulawesi. Itu sebelumnya tuh sudah tahu atau belum tahu kah? Ya memang enggak pernah sih. Tadi sempat melihat lah, Pian lah. Ya memang enggak pernah, kalau saya lihat kan tidak mungkin pelanggar. Kalau biasanya lewat mana, Pian, Pak? Sana lewat belakang. Banjarbaru. Ya. Rusaknya portal jembatan akibat tersangkut bak truk telah ditangani kepolisian lalu lintas Polres Batola. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.
Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola yang hampir tumbang dinilai membahayakan bagi pengendara. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 Handil Bakti Kabupaten Batola hampir tumbang karena tersangkut bak truk pada Senin malam lalu. Namun hingga Rabu siang kemarin, portal tersebut belum juga diperbaiki oleh pihak terkait, sehingga dinilai membahayakan bagi pengendara yang melintasinya. Salah seorang pengendara Ahyar mengatakan portal Jembatan Kayu Tangi harus segera diperbaiki karena hampir tumbang dan membahayakan pengendara. Itu harus diperbaiki Bang dulu untuk kawal lewat yang lain tuh bilenya kada dibaiki rubuh kasihan juga lain karena tertampung karena ampasnya Bahayakan itu lah. membahayakan itu. Terkadang merasa khawatir lah lewat situ lah. Kadang-kadang bisa juga bilanya kalau kena rubuh itu Bang jadi mengkhawatirkan. Sebelum menimbulkan korban jiwa, portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 yang hampir tumbang diharapkan segera diperbaiki oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencuri mobil di masjid ditangkap polisi. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 rusak akibat tersangkut bak truk. Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan semakin marak berkeliaran di Banjarmasin. Gelandangan dan pengemis, gepeng, serta anak jalanan atau anjal semakin marak berkeliaran di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi Pamong Praja setempat membentuk tim khusus atau tim sus. Gepeng dan anjal yang semakin marak berkeliaran di Banjarmasin akan ditertibkan oleh tim sus tersebut, termasuk pengamen dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Namun sebelum ditertibkan, tim sus harus melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu terhadap gepeng dan anjal yang masih mau dibina. Sarana yang memadai, jangan sampai nanti kita sarana yang ala kadarnya malah menjadi masalah baru dilihat orang gitu kan. Sebenarnya nggak maksud baik, maksud dilihat masyarakat malah menjadi hal yang tidak baik. Pak, kalau misalnya selain dari adanya rumah singgah, apakah ada misalnya pembinaan lagi gitu Pak? Kegiatan kayak Pembinaan itu pasti pembinaan kan. Jadi tangkapan kawan-kawan oleh kawan-kawan OPP itu kan akhirnya kan ke rumah singgah. Di rumah singgah kan kita data, kebanyakan mereka juga sudah masuk dalam PPKS. Ya, sudah mereka dalam artian mereka memang orang yang layak dibantu dan memang orang miskin rata-rata, tidak semua. Dinsos berharap dengan dibentuknya tim sus ini, gepeng dan anjal yang semakin marak berkeliaran di kota Banjarmasin bisa berkurang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan dosen dan tenaga pengajar di Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin Rabu siang ikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Vaksinasi COVID-19 untuk dosen dan tenaga pengajar digelar pada Rabu siang kemarin di ULM kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin ini diikuti oleh puluhan dosen dan tenaga pengajar ULM. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, vaksinasi COVID-19 untuk dosen dan tenaga pengajar ULM dilaksanakan selama 7 hari yakni sejak tanggal 16 hingga 22 Juni mendatang. Ya, hari ini kita melaksanakan vaksinasi di Unlam bekerja sama dengan klinik Lambung Mangkurat Center, dan tentu hari ini yang menjadi target adalah para dosen dan tenaga pengajar lainnya sejumlah 1.800 orang yang kita target dalam waktu 5 hari kita selesaikan, dan ini bagian dari strategi mempercepat vaksin di Banjarmasin dengan harapan herd immunity segera terbentuk di Banjarmasin, dan berharap bahwa Banjarmasin adalah pioner pembentukan herd immunity di Indonesia. Semangat bervaksin. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk dosen dan tenaga pengajar ULM Banjarmasin, Dinas Kesehatan menyediakan 1.800 dosis vaksin Sinovac. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Usulan vaksin COVID-19 tambahan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin kepada Pemprov Kalsel telah disetujui. Vaksin COVID-19 Banjarmasin yang semula tersisa 7.260 dosis, kini bertambah 3.400 dosis. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan, pihak telah mengusulkan vaksin COVID-19 tambahan kepada pemerintah Provinsi Kalsel pada beberapa waktu lalu. Dari 5.000 dosis vaksin Sinovac yang diusulkan, Pemprov Kalsel menyetujui 3.400 dosis. Menurutnya tambahan vaksin COVID-19 tersebut akan digunakan untuk meningkatkan angka pencapaian target program vaksinasi warga lanjut usia lansia. Sudah diterima, sudah disetujui ya, dengan adanya ditambahan dari 500 kemarin itu disetujui 340 ya, dan total stoknya tadi 1.235 vial. Itu sudah termasuk tambahan? Yes, sudah termasuk tambahan ya. Jadi kita tentu ya rujukannya sekarang pralansia. Selain lansia, kita menyasar ke pralansia, yaitu usia 50 sampai dengan 49 tahun, dan usia 18 sampai dengan 49 tahun juga diperkenankan bervaksin dengan membawa 1 orang atau 2 orang lansia, atau 1 pralansia, 1 orang lansia, atau dua-duanya pralansia juga boleh. Mahli berharap angka pencapaian target vaksinasi warga lansia di Banjarmasin yang saat ini masih sangat rendah bisa meningkat. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencuri mobil di masjid ditangkap polisi. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 rusak akibat tersangkut bak truk. Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan semakin marak berkeliaran di Banjarmasin.
Di ujung kota Banjarmasin terdapat akses penghubung warga berupa titian berbahan kayu ulin yang sudah tidak layak dilintasi bahkan membahayakan. Inilah titian Antasan Bondan Teluk Mendung RT 17 Kelurahan Mantuil Banjarmasin Selatan. Akses penghubung ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Titian sepanjang 720 meter yang berada di atas bantaran Sungai Mantuil ini merupakan akses utama bagi warga sekitar. Ketua RT setempat Rahimah mengatakan, titian ini rusak sejak 10 tahun lalu. Menurutnya akibat rusaknya titian ini sudah banyak warga maupun pengendara motor yang terjatuh, bahkan ada yang meninggal dunia. Ada bantuan ini sudah, tapi rencananya titik nolnya jadi ke-16 sampai ke sininya karena kemungkinan jadi itu perbaikannya sekitar 4 bulanan ya selesai gitu. Jadi sampai ke T17 rencananya 2 bulanan ya. Sempat ada memakan korban kah? Sempat di sini kan kalau nang yang meninggal semalam tuh satu, kalau nang anak-anaknya ada orang tua pun bisa juga gugur gitu nah. Sepeda nih nyata dulu ada satu kendaraan ada 2 gugur tapi itu kan palingan nang lecet-lecet. Kalau yang satu semalam tuh tahun berapa itu meninggal tuh setelah jatuh kan lalu kendaraannya menimpa pecah tuh ginjal. Ketua RT setempat telah mengajukan perbaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin dan rencananya perbaikan akses titian tersebut akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tidak adanya penerangan jalan umum PJU membuat jalan di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, gelap gulita pada malam hari. Beginilah kondisi jalan di Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada malam hari. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan di desa ini sangat gelap lantaran tidak adanya PJU. Kepala desa setempat Asnan mengatakan, pihaknya sudah mengajukan PJU ke instansi terkait sejak tahun 2017 lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kalau untuk usulan sudah pernah beberapa kali, bahkan dari warga sendiri pun sudah beberapa kali juga secara inisiatif sendiri. Saya sebagai selaku kepala desa di sini mengetahuinya. Terus tanggapan dari pemerintah bagaimana Pak mengenai misalnya? Untuk pemerintah selama ini belum ada tanggapan. Kalau mengenai PJU. Kalau masalah PJU itu dari 2017 seperti saya masuk, saya sudah mengusulkan beberapa kali, baik berupa surat permohonan, ditingkatkan menjadi proposal. Yang terakhir saya minta kawal dengan Komisi 4 Dewan DPRD Kabupaten Banjar. Ada tanggapan? Sementara ini belum ada. Ya, informasinya sudah sampai ke kami baik dari Pembakal maupun dari DPR. Oke. Jadi datanya minimalis siap mengakomodir usulan tersebut. Oke. Bisa dipastikan Pak kapan Pak untuk realisasinya Pak? Tahun 2022. 2022 Pak ya? Oke. Karena anggaran buru-buru nih. Oke. Kendalanya apa sih Pak? Anggaran Pak ya? Iya, kan. Dinas Permukiman Kabupaten Banjar rencananya akan memasang PJU di Desa Melayu Martapura Timur pada tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Bisa sambut Komandan Kodim dan Dim 1007 Banjarmasin, puluhan prajurit menyambut komandan baru mereka dengan tradisi hormat jajar dan tarian daerah pada Rabu siang kemarin.
Beginilah suasana penyambutan Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Infanteri Oki Andriansah Adiwirya yang baru menjabat menggantikan Kolonel CZIM Leopola Ardiansah Saragih. Kedatangan Dandim baru ini di Makodim 1007 Banjarmasin disambut dengan tradisi hormat jajar oleh puluhan prajurit dan tarian adat daerah setempat. Selain menyambut Dandim baru, para prajurit juga melakukan tradisi pelepasan kepada Dandim yang lama. Dandim 1007 Banjarmasin yang lama, Kolonel CZIM Leopola Ardiansah Saragih berharap Dandim yang baru bisa lebih memajukan Kodim 1007 Banjarmasin. Saya di Kodim Banjarmasin ini istilahnya memimpin dalam kenyamanan. Suasana nyaman, anggota nyaman, karena anggota juga rata-rata semuanya baik, tidak ada yang berbuat pelanggaran aneh-aneh. Kemudian suasana kotanya juga nyaman untuk ditinggali. Masyarakatnya ramah, baik, kita bergaul enak, sehingga tuntas kita menyelesaikan tugas di Kodim 1007 Banjarmasin ini. Mungkin apa masukan kepada Dandim baru gitu? Pada Dandim baru yang jelas orangnya cerdas, tegas, ya, lebih akan membawa Kodim ini lebih maju lagi, saya yakin, karena beliau punya visi, punya keinginan yang kuat untuk membawa Kodim 1007 Banjarmasin ini. Kolonel CZIM Leopola Ardiansah Saragih akan melanjutkan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri atau Sespimti. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Dua tersangka pencuri mobil di masjid ditangkap polisi. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 rusak akibat tersangkut bak truk. Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan semakin marak berkeliaran di Banjarmasin. Dua tersangka pencuri mobil ditangkap polisi. Modus tersangka mencuri mobil memanfaatkan kelengahan korban yang sedang salat di masjid. Inilah HI 48 tahun dan IG 25 tahun, tersangka pencuri mobil yang beraksi di salah satu masjid kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara pada Jumat 11 Juni lalu. Modus kedua tersangka mencuri mobil yakni dengan memanfaatkan kelengahan korban yang sedang melaksanakan salat. Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, aksi kedua tersangka terekam kamera pengawas. Pihaknya berhasil menangkap kedua tersangka pada 13 Juni lalu saat hendak menjual mobil hasil curian tersebut di salah satu warung makan kawasan Gatot Subroto. Akhirnya dapatkan keterangan yang dikembangkan dan dalam waktu hampir 1 kali 24 jam mobil tersebut sudah bisa kita amankan kembali di Polsek Banjarmasin Utara dengan dua pelaku, Adi dengan Irwan yang saat ini ada di samping kita. Alasan pelaku mencuri mobil apa? Alasannya seperti biasa, kan ada sebuah kesempatan yang menarik karena dia ternyata memonitor di depan masjid dengan kelengahan yang ada pada korban ini pada saat sholat. Kemudian dia sempat mengintip, kemudian ganti baju, mengambil dengan mengendap-endap, di CCTV terlihat, kemudian mengecek mobilnya, dan saat itu yang satu temannya adalah mengamankan teman yang sedang melaksanakan aksinya. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola rusak akibat tersangkut bak truk pada Senin malam lalu. Beginilah kondisi portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 yang tersangkut bak truk. Portal berbahan besi tersebut satu tiangnya terlepas dan bagian tengahnya melengkung. Portal ini hampir tumbang akibat tersangkut bak truk bernomor polisi DW8969AE yang dikemudikan oleh sopir bernama Darus. Darus mengatakan ia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah hendak ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk berangkat ke Sulawesi. Ia mengaku tidak tahu ada portal di jembatan tersebut karena sebelumnya tidak pernah melintas di kawasan ini. Tadi dari mana mau ke mana? Dari Palangka. Dari Palangka mau ke Sulawesi. Itu sebelumnya tuh sudah tahu atau belum tahu kah? Ya memang enggak pernah. Tadi sempat melihat lah Pian lah. Memang enggak pernah, kalau saya lihat kan tidak mungkin pelanggar. Kalau biasanya lewat mana Pian Pak? Sana lewat belakang. Banjar Baru. Ya. Rusaknya portal jembatan akibat tersangkut bak truk telah ditangani kepolisian lalu lintas Polres Batola. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Batola yang hampir tumbang dinilai membahayakan bagi pengendara. Portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 Handil Bakti Kabupaten Batola hampir tumbang karena tersangkut bak truk pada Senin malam lalu. Namun hingga Rabu siang kemarin, portal tersebut belum juga diperbaiki oleh pihak terkait, sehingga dinilai membahayakan bagi pengendara yang melintasinya. Salah seorang pengendara Ahyar mengatakan portal Jembatan Kayu Tangi harus segera diperbaiki karena hampir tumbang dan membahayakan pengendara. Itu harus diperbaiki Bang dulu untuk kawal lewat-lewat yang lain tuh, nah bilenya kada dibaiki rubuh kasihan juga nah lain karena tertampung karena ampasnya Bahayakan itu lah. membahayakan itu. Terkadang merasa khawatir lah lewat situ lah. Kadang-kadang bisa juga bilanya kalau kita rubuh itu Bang jadi mengkhawatirkan. Sebelum menimbulkan korban jiwa, portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Kayu Tangi 2 yang hampir tumbang diharapkan segera diperbaiki oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Foya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.